Nah, judulnya adalah How to Talk to Little Kids with Listen a Survival Guide to Life with Children Aged 2 until 7. Penulisnya adalah Joanna Faber and Julie King. Penerjemahnya ada Agustina Widayani. Penyuntingnya ada Dewi Hani. Jumlah halamannya ada 404 halaman. SP-nya juga sama. Judulnya adalah How to Talk to Little Kids with Listen a Survival Guide to Life with Children Aged 2 until 7. Penulisnya adalah Joanna Faber and Julie King. Penerjemahnya ada Agustina Widayani. Sebagai catatan, penyuntingnya ada Dewi Hani. Yang digunakan jumlah halamannya ada 404 halaman. SP-nya juga sama. Judulnya sebentar Pak, saat bicara kepada anak. Jangan bicara. Noise. Boleh di next Pak Yusuf. Nah, yang pertama adalah peralatan menangani emosi. Saat perasaan anak tidak baik-baik, mereka tidak bisa berperilaku baik. Nah, yang pertama adalah akui perasaannya dengan kata-kata. Jika anak mengatakan sesuatu yang negatif dan mengintimidasi, maka yang pertama adalah kuatkan hati dan tahan diri untuk tidak membalas ucapannya. Yang kedua, pikirkan emosi yang dia rasakan. Dan yang ketiga, sebutkan emosi itu dan masukkan dalam kalimat. Contohnya seperti, misalkan ada anak berkata, Ibu, mengapa kita selalu makan telur dadar? Aku benci makan telur dadar terus-menerus. Seperti itu kan. Sedangkan kita tahu bahwa telur itu kesukaan anak itu, telur itu. Nah, mungkin kita bisa alihkan seperti ini, misalkan, kamu bosan ya, daripada bilang misalkan, kamu kan sukanya sebelumnya, sampai tinggi gitu ya. Mungkin lebih baik bilangnya agak lembut, seperti kamu bosan kalau sarapan telur dadar ya, coba kamu ingin makan apa lagi? Apakah sosis atau mungkin coba tawarkan makanan lain. Nah, atau juga bisa menambahkan alasan mengapa kita masak itu. Misalkan, soalnya di kulkas cuma ada ini aja. Gitu, bisa seperti itu juga. Jadi buat anak mengerti bahwa kondisinya bahwa yang di rumah ya ada yang itu saja gitu. Mungkin di next mungkin kita bisa nyiapkan makanan yang lain yang anak mungkin biar ada variasinya gitu. Coba di next terus. Nah, yang kedua, akui pesannya dengan tulisan. Oh tidak, kita tidak punya barang-barang yang kita perlukan. Ayo kita buat terlebih dahulu. Jadi anak-anak harus buat tes dulu nih. Dia pengen apa. Nah, sebenarnya mengakui perasaan anak-anak akan menolong mereka untuk menerima bahwa mereka tidak bisa selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapa tahu ia akan menabung dari uang sakunya, atau juga dalam beberapa minggu atau bulan kemudian, ia akan berubah pikiran menghapus dari daftar keinginannya. Nah, yang ketiga adalah akui perasaannya dengan seni. Terkadang kata-kata, tulisan, baik tulisan maupun ucapan, tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan yang kuat. Cobalah lebih kreatif dengan menuliskan seni. Misalkan anaknya lagi sedih nih, kamu tampak sedih ya, nak. Kita gambar orang dengan air mata besar. Nanti diminta anak itu untuk menggambar, mewarnainya, bisa memberikan pensil warna atau krayon untuk anak-anak supaya mewarnai emosinya dia sendiri. Next, Pak Yusuf. Nah, yang keempat adalah akui perasaannya dengan perhatian. Kita bisa mendengarkan anak berempati dengan suara wow, oh, atau wah. Seringkali itu pun sudah cukup sebetulnya untuk anak-anak. Jadi ada apresiasi gitu. Nah, dengan memberikan telinga untuk mendengar, merapatkan bibir kuat-kuat untuk atau menggeram dengan bersimpati, kita dapat menolong anak-anak menemukan jalan untuk memasuki perasaan mereka. Selanjutnya, nah, yang kedua adalah peralatan menjalin kerjasama. Membuat anak-anak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah bercanda. Bisa dengan membuat permainan. Kadang-kadang anak-anak kalau umur segitu kan suka susah kalau suruh bersihin mainan sendiri ya. Jadi bebalatak di mana-mana gitu kok. Apalagi kalau kita pulang kerja nih, anak-anak di rumah udah bebalatak aja gitu. Kadang udah capek dari sekolah gitu, banyak kerjaan, sampai rumah banyak mainan bebalatak di mana-mana gitu, berantakan. Nah, bisa kita berpermainan, misalkan contoh.
Bisa kan kita memasukkan sembilan ke kotak atau mainan sebelum alarm berbunyi misalnya. Jadi dibuat kayak perlombaan gitu, permainan. Nah, bisa juga dengan berpura-pura tidak tahu misalkan. Oh, sayang, di mana ibu harus memasukkan tangan ini? Di kepala kah atau di tangan atau misalkan, jadi biar kita bingung gitu. Jadi kadang anak-anak suka susah ya kalau pakai baju, kadang-kadang gitu kan suka ingin dipakein atau apa gitu. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Nah, yang ketiga, tawarkan pilihan. Nah, ini buat anak-anak yang memang kadang-kadang suka susah mandi nih. Bisa ada tipsnya. Nah, kadang-kadang kan bisa dengan cara diajak bermain juga. Kamu mau bermain melompat ke bak mandi seperti kelinci atau merangkak seperti kepiting. Nomor 2. Yang selanjutnya, biarkan anak memegang kendali. Nah, tolong kamu atur ya. Berapa menit lagi kita harus menyelesaikan ini. Selanjutnya yang nomor 4, beri anak informasi tisu harus dibuang ke tempat sampah ya. Dan yang kelima, katakan dengan satu kata atau gerakan. Daripada melontarkan dan mengulang-ulang kata, saat melihat anak tidak membuang sampah, cukup ucapkan sampahnya kakak, sambil kita ambil, sambil cocokkan buang ke tempat sampah. Jadi anak-anak lebih aware kalau misalkan kita sambil mencontohkan juga. Kadang-kadang kalau nyuruh, anak-anak juga kadang-kadang suka nggak mau kalau cuma disuruh-suruh aja. Dia ingin dicontohkan seperti itu. Selanjutnya, peralatan untuk menyelesaikan konflik. Membuat anak-anak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah ungkapkan perasaan Anda dengan jelas. Misalkan, kakak, ibu tidak suka jika adik didorong. Yang kedua, tunjukkan kepada anak cara memperbaiki keadaan. Misalkan anak-anak kan kalau bermain di tempat mainan umum kan suka rebutan ya. Kadang-kadang pingin mainnya itu terus. Nah, kita bisa menawarkan, kadang-kadang ada diskusi dengan teman-temannya juga. Kita bisa tawarkan, misalkan kita akan berhenti permainan peserta sekarang ya. Ibu melihat kamu tidak sabar menunggu giliran. Kamu bisa bermain ayunan atau bermain pasir terlebih dahulu. Ayo putuskan main yang mana. Yang selanjutnya adalah bertindak tanpa menghina. Ayo kita pulang nak. Kita akan bermain ke taman lain. Ibu takut nanti ada yang terluka. Selanjutnya, peralatan untuk memberikan pujian dan penghargaan. Berbagai cara untuk memuji yang akan menolong, bukan mengganggu. Yang pertama adalah deskripsikan apa yang kita lihat. Sebuah cara memuji yang lebih berguna adalah tidak dengan mengevaluasi, cukup menggambarkan apa yang kita lihat. Ketika anak menggambar gambar yang bagus dan indah, kita lebih sering berkata, wah gambarnya bagus, wah gambarnya indah. Cobalah untuk sekali berkata, seperti ibu melihat ada perpaduan warna yang indah di sisi kanan dan kiri gambar ini. Seperti itu. Yang kedua, deskripsikan dampak perbuatannya kepada orang lain. Seperti kakak, adik bayimu sangat suka mendengarmu membuat suara-suara lucu. Ibu melihatnya tersenyum lebar. Selanjutnya, deskripsikan usahanya. Ketika anak berhasil menyelesaikan puzzle, kita seringkali berkata, wah, kamu cerdas, kamu hebat. Mungkin bisa mencoba dengan berkata, kamu sangat tekun menyelesaikan puzzle itu sehingga bisa menyelesaikannya. Jadi lebih ke usahanya, menghargai usahanya. Nah, yang nomor 4, mendeskripsikan kemajuannya. Kamu menyuarakan setiap huruf dan menyambungnya dengan benar. Kamu sudah bisa membaca satu kalimat utuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sedikit sharing dari saya tentang book report ini. Oke, terima kasih Pak Randy, Bapak Ibu. Mau ditanyakan? Terima kasih Pak Randy. Pasti banyak pertanyaan Pak, karena banyak yang punya anak kecil. Ini kan saya bukan ahli parenting. Barangkali itu dibaca di bukunya iya. Gitu ya Pak ya. Sharing kan Pak ya. Sharing. Maka Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan barangkali sama Pak Randy terkait bukunya ya, materi di bukunya. Boleh kalau mau bertanya, Siti mau bertanya?
Sebetulnya ini kan untuk usia 2-7 ya. Anak saya kan udah SMA ya. Tapi masih ngegas gitu. Orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Orang tuanya gitu. Gimana? Kalau ini kan usia masih kecil gitu. Kalau untuk usia dewasa ya harus seperti apa gitu. Tadi pagi juga saya marah dulu ya, ngegas dulu sebelum ke sekolah. Oke, mungkin gak dari Pak Randy aja ya, dari yang lain juga barangkali punya tips dan trik ya. Kalau Bu Nina barangkali punya tips dan trik juga boleh berbagi ya, gimana sih menghadapi anak yang suka ngegas dan jadinya kita ngegas juga. Gimana Pak Randy, ada? Kalau anak saya kan paling besar itu umur 8 tahun ya. 8 tahun udah kelas 2 SD. Kadang-kadang anak saya juga dikasih tahu juga memang nggak satu kali langsung dengar gitu ya. Kadang-kadang ada misalkan harus 2-3 kali baru anak itu iya gitu. Apalagi kadang-kadang kalau anak saya lagi main handphone udah aja nggak dengar kanan kiri, kadang-kadang dipanggil berapa kali pun sama orang tuanya atau sama neneknya pun tidak menghiraukan panggilan itu. Kadang-kadang harus ditepuk dulu baru iya perempuan Bu. Perempuan harus disentuh dulu misalkan ya. Kalau dipanggil dia kan lagi fokus main game gitu, ditonel dulu. Tadi bilang apa? Nggak tahu. Jadi saya udah bilang panjang lebar, dia fokus seperti main game atau nonton YouTube sebenarnya gitu. Tadi ayah bilang apa? Nggak tahu. Ya nggak dengar gitu. Terus kalau yang nomor 2 itu yang kecil memang ada masalah kalau udah main misalkan susah kalau udah main itu. Jadi acak-acakan di mana-mana. Karena saya suka kasih tahu, nak kalau udah selesai mainan simpan di sini ya. Ini ada boxnya seperti itu. Kadang-kadang dibuat lomba juga. Ayo kita balap-balapan misalkan mainan beres mainan yang menang nanti dikasih hadiah pasti biar anak-anak semangat gitu. Nah, seperti itu. Nanti kalau kata Pak Randy mah sabarnya aja terus-terusan aja ya, Bu ya. Oke, itu saya juga masih belajar kok, Bu. Nanti mengalami mungkin yang kalau udah gede mungkin ya lebih ngegas juga sepertinya. Ibunya yang ngegas. Ibunya alhamdulillah. Justru yang ngegas itu sebenarnya saya sebetulnya. Saya itu di rumah itu udah paling gimana ya? Saya kalau sekarang itu saya cuma tinggal lihat aja, anak-anak udah langsung oke. Dulu itu saya kalau misalkan lihat anak-anak kayak nggak punya takut aja gitu, cuek aja gitu. Sekarang anak-anak alhamdulillah udah punya rasa segan mungkin ya atau menghormati orang tuanya. Jadi kalau saya misalkan segan gitu, aku juga kayaknya iya mungkin ya. Jadi kadang-kadang saya cuma misalkan Saika sampahnya saya sambil liatin gitu, dia langsung ambil langsung gitu. Alhamdulillah sih. Iya sampah. Sampah kenapa? Sampahnya gitu. Emang sampah ada nggak ada. Alhamdulillah sih nggak gitu jawabannya sih. Gimana? Barangkali dari yang lain, Ibu mau berbagi? Gas-gasan ini. Ini ya, kalau di sosiologi, ini kita bicara yang disampaikan Pak Randy itu namanya sosialisasi primer. Ya, terjadi di rentang usia 0 sampai 5 atau 7 tahun. Yaitu dominasinya adalah keluarga. Jadi yang Pak Randy lakukan tadi, pembiasaan sebelumnya, misalnya anaknya punya nggak ada takut-takutnya gitu ya, maksudnya mungkin cuek dengan perilaku ayah, tapi kemudian sekarang efek pandemi Pak, lama WFH, jadi akhirnya kelihatan ya, akhirnya kita melakukan proses pembiasaan ke anak, dan sekarang alhamdulillah cukup dengan dilihat aja dia udah ngerti, oh iya ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu ya. Itu sosialisasi primer. Kemudian Bu Siti bilang, kok anaknya udah gede sekarang masih begini. Kalau bukan begini, maksudnya udah gede gimana nih cara? Nah, udah gede itu memang masuknya sosialisasi sekunder, di mana lingkungan luar ada teman sebayanya, kemudian ada lingkungan sekolah, termasuk guru, karyawan yang ada di sini tuh kan lumayan ya memberikan warna untuk mereka. Kemudian media massa. Nah, nanti kalau sudah lewat usia 20 sampai 22 tahun, nanti ada lingkungan kerja. Nah, itu sosialisasi sekunder, tentu tantangan untuk orang tua juga tidak kalah penting gitu ya, tidak kalah besar. Nah,
barulah masuk ke pengalaman gitu ya. Kalau tadi Pak Randy cerita, Pak Randy kebetulan yang 2 tuh perempuan ya, jadi mungkin pengalaman kontak fisik. Kalau perempuan itu memang kata yang punya anak perempuan, dan menurut psikolog memang dengan ada kontak fisik itu lumayan ya, efeknya bisa lebih cepat gitu. Kalau anak laki-laki, eye contact. Jadi kalau misalnya di anak Pak Randy laki-laki ya, kalau mereka ngobrol kita harus pastikan mereka natap kita untuk dapat sekarang mau ngapain? Sekarang mau mandi atau mau apa kalau usia anak gitu kan ya. Jadi memang habituasi ya, pembiasaan itu betul-betul yang namanya orang tua itu punya andil besar. Nah makanya kenapa kalau kembali lagi agak susah tapi ya tadi kajian ayat tentang nikah gitu ya, pendidikan pranikah. Kenapa pendidikan pranikah itu sebetulnya harus diketahui, itu bukan sekedar bagaimana nanti proses suami istri, tetapi bagaimana ketika ada proses mendidik anak. Bagaimana dengan anak 1, kalau anak sudah jadi 2, gimana anak 3, itu pasti akan beda-beda lagi. Dan itulah kenapa penting untuk kita untuk selalu belajar. Saya 3 anak laki-laki ya. Ngegas ada sih ya, pasti ada. Susah untuk kadang-kadang, tapi memang kembali ke kita, kalau kita ngegas, anak meniru apa yang kita lakukan. Jadi kalau anak-anak kita sekarang ke kita suka ngegas, berarti dulu kita mencontohkannya begitu. Jadi betul, sabar. Itu teh, cinci. Kita sabar, oh iya. Mau marah, kalau dulu aja. Tapi ada kalanya, kalau saya sih lebih dengan membaca banyak ini ya, bagaimana cara pendidikan Rasul gitu ya, anak usia sekian teh harus gimana, kedekatan, figur ayah. Makanya kemarin di SD, jadi kemana-mana di SD kan tema parentingnya tentang figur ayah ya. Nah Indonesia tuh rawan dengan itu. Jadi ada ayah di rumah, ada suami kita gitu, tapi figurnya kepemimpinannya yang kelihatannya mulai tergeser gitu. Nah ini juga ada pengaruh dari kita sebagai perempuan, yang apalagi kalau perempuan bekerja, bagaimana kita bersikap di depan suami, di depan ayah gitu, itu akan tergambar di anak. Jadi memang harus hati-hati nih. Saya mau warning diri sendiri, walaupun saya bekerja, berarti kalau di rumah bagaimana kita menempatkan, karena itu anak akan memotret itu gitu. Kenapa bapak-bapak di sini dijaga figur ayahnya, ibu-ibu juga kita jaga figur kita sebagai ibu gitu. Nah, banyak banget lah kalau tentang parenting ya, Pak ya. Nggak beres-beres. Barangkali sudah banyak yang lebih expert, ada Umi. Yang sudah lebih berpengalaman. Kalau saya mah sedikit aja ya, maksudnya memang ketika anak kecil itu, ketika anak di usia kecil gitu maksudnya ya, kalau sekarang anak udah besar gitu ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan sabar itu harus benar-benar gitu, benar-benar harus, pokoknya meskipun kita kesel, marah, pengen gimana gitu ya ke anak tuh, pengen keras, ngebentak atau apa, itu harus ditahan gitu, jangan sampai itu menjadi penyesalan gitu. Soalnya kalau sekarang gitu ya, ketika anak udah besar itu ingat gitu, kita tuh ingat dulu waktu kecil, ya Allah dulu saya pernah marahin gitu, itu tuh rasanya nyesel banget sekarang tuh. Kalau udah besar mah kan kita udah kayak temen ya, nggak ada rasa marah, nggak ada apa gitu ya, bener-bener kayak temen sayang gitu. Jadi kalau ingat, ya Allah dulu waktu usia 3 tahun pernah saya gini gitu ya, atau pernah dulu abinya marah gitu, terus biasanya kan yang bela ibu gitu ya. Dulu apa mesti kita tuh masih ingat dulu abinya ngebentak kayak gitu, sama abinya juga sekarang tuh ya Allah suka nangis gitu kalau ingat dulu ngebentak anak gitu, ya maksudnya suami saya tuh nangis sendiri gitu. Jadi benar-benar Bu Siti jangan sampai ya meskipun gimana rasanya keselnya gitu ya, marah ke anak, tapi usahakan benar-benar bisa nahan gitu. Itu sih. Terus ya sekarang mah banyak-banyak minta maaf ke anak tuh. Itu aja Pak sharingnya sebagai orang tua yang benar-benar tua kalau saya. Terima kasih. Ini Bu Linda juga semuanya. Udah lagi Bapak Ibu? Itu yang Umi sampaikan itu ya, yang sekarang kalau bahasa psikologi itu luka pengasuhan gitu.
bukan pengasuhan. Bukan pengasuhan, maksudnya efek ke anaknya itu yang kalau bahasa psikologi ya sekarang. Iya. Bukan pengasuhan, jadi mereka akan mengingat apa yang ya lupa lah ya gitu. Padahal dulu cuman ya maksudnya cuman ngebentak atau gimana gitu ya, nggak sampai yang fisik apa. Tapi ya Allah gitu. Jadi suka kasihan gitu kalau ingat. Sakit hati ya. Iya, makanya aduh benar-benar jangan sampai lah gitu ya, sampai mengucapkan kata yang kasar, ngebentak apa kayak gitu. Nah ini ada Pak Agus lebih lengkap ya, ada putra ada putri. Kalau saya dan ini hanya iya, saya cuma putra. Kan beda tuh sebetulnya berhadapan dengan iya. Laki-laki. Masa Pak Agus? Ada tambahan bagus. Cukup terwakili sama oleh Bu Dina sama Umi. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Terus tadi ya Pak, mungkin sedikit aja Pak, maafin jadi nambahin lagi. Maksudnya tadi benar-benar yang Bu Nina sampaikan ya, figur ayah itu jangan sampai hilang gitu di anak, di keluarga itu. Karena ya anak segimanapun apa ya, maksudnya mungkin ibu kan udah totalitas gitu ya ke anak gitu, tapi yang diperlukan anak itu kan ya dua-duanya gitu. Justru ayah itu yang pegang peran yang penting gitu untuk membentuk anak gitu, meskipun anak perempuan gitu. Karena kalau anak laki-laki kan ya udah jelas gitu ya, kayak misalnya maaf ya Bu Siti ya, mungkin Bu Siti kesel ke Ilham, tapi kalau misalnya ayahnya hadir gitu, terus ayah yang justru bisa, mungkin anak kan lebih nurut gitu ya ke ayah, jadi peran ayah itu harus benar-benar ada gitu di keluarga. Jangan apa-apa diserahkan ke ibu, diserahkan semua ke istri pokoknya. Yang masalah sekolah, masalah di rumah, masalah segala macam, pokoknya istri aja, itu kasihan gitu anaknya. Ya karena ya justru ayah tuh kadang ketika kita kesal atau gimana itu yang didengar oleh anak gitu. Ayah ya harus lengkap lah, ayah ibu perannya masing-masing. Itu kan salah satu isu sosial lah, isu sosial yang lagi yang kenapa, karena konsep feminisme kan sekarang banyak perempuan tuh yang mengedepankan itu ya. Jam pulang sore itu yang ngantri nungguin ngejemput adalah suaminya kan, yang bekerja all day itu perempuan gitu. Nah si anak kan melihat mungkin ya ketika ayahnya ada di rumah, loh selama ini ternyata yang bertanggung jawab terhadap saya adalah ibu gitu. Nah itu kan konsep kenapa mulai figur ayah itu bergeser, atau di sosiologi balik lagi ada pergeseran status dan peran. Komplit ilmunya begini. Sosial. Kebetulan waktu di S2 saya kepakaiannya itu pola asuh keluarga. Kalau bahasanya senang gitu. Nyambung. Iya nyambung. Misalnya Makanya kalau sama sehari-hari. KWMG kan sering ada parenting tuh, saya pengennya ya kita juga ya guru karyawan ikuti, bukan untuk sekedar ada sebetulnya, tapi betul-betul dapat ilmu, karena itu banyak banget di situ. Iya, keren banget sebetulnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nina, tambahannya Umi juga ilmunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.